warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada Akademi Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Febri Ari Saputro, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 2540411079. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Bulutan Kedangsari kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan serta umur yang panjang sehingga kita bisa bersama-sama kembali untuk bertemu dengan Pak Guru dalam mata pelajaran yang menyenangkan ini, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya anak-anak ini? Sebelumnya Pak Guru mau absen dulu. Ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak. Anaya? Saya. Bumi? Saya. Vito? Saya. Idil? Saya. Mega? Saya. Berarti semua hadir ya? Baik. Mas Idil, Ketua, sebelum kita pembelajaran dimulai pada pagi hari ini, agar kita senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali dulu dengan berdoa. Mas, silakan dimulai. Tempat duduk siap, berdoa dimulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kelancaran, kemudahan, kesempatan dan ilmu yang luar biasa hari ini, besok dan seterusnya. Allahumma amin. Untuk merefresh pikiran kita sejenak, ya kita semua tangannya di depan dada masing-masing. Ya, kita semangat sebentar ya. Coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam,
seperti biasa kita akan bernatur Asmaul Husna. Bisa dipersiapkan untuk naturnya. Sudah siap? Dalam hitungan ketiga kita mulai, diawali dulu dengan ta'awudz, kemudian basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran. Nantinya disimpan, kemudian persiapkan alat tulis, buku pembelajaran untuk PAI hari ini. Ya, baik anak-anakku semua yang diperkenalkan, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, di mana pada hari ini kita akan masuk di bab 4, yaitu tentang hukum halal dan sekarang dibacakan dulu untuk buku tulisnya, buku paket, kemudian alat tulis. Dan di layar Bapak juga sudah mempersiapkan materi. Kita akan belajar tentang hukum halal dan sebelumnya kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan definisi halal haram dengan apa. Nanti setelah belajar, anak-anak diharapkan mampu apa itu pengertiannya haram, apa itu pengertiannya halal. Itu tujuan pembelajaran kita untuk pada pagi hari ini. Namun sebelum masuk, ini ada 2 pertanyaan. Sebelum kita tahu materi ini nanti, Pak Guru punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang halal dan haram? Siapa yang tahu halal dan haram itu? Tepuk tangan. Ubi. Halal itu sesuatu yang boleh dimakan. Sesuatu yang boleh dimakan. Oke, halal. Siapa yang tahu haram menurut kalian? Halal. Iya, apa itu lagi? Haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan umat muslim. Iya, makanan yang tidak boleh dimakan umat muslim. Sebelum lanjut, di bab kemarin kita sudah belajar tentang penyesalan. Penyesalan tentang apa? Tentang kesalahan masa lalu. Setelah kita berbuat salah, maka apa yang kita lakukan? Segera meminta maaf. Setelah minta maaf, menyesali perbuatan kita, dan setelah menyesal tidak akan mengulangi lagi. Oke, sekarang kita masuk di materi ya. Pak Guru akan memberikan materi lewat PowerPoint. Bisa disimak bersama-sama, nanti kita sampaikan lewat PowerPoint. Yang pertama, definisi umum dari halal. Halal tadi benar, ya benar apa yang disampaikan Nahubi sama Nahbito, bahwasanya halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan
atau dibolehkan oleh syariat Islam. Untuk apa? Untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi halal itu enggak cuma makanan saja. Ternyata perbuatan atau kegiatan itu ada yang halal dan sebagainya. Pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke, berarti sekarang kita akan berkelompok seperti ini. Kelompoknya sudah kita bagi. Ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok di mana tugas yang pertama anak-anak adalah mempelajari kembali. Tadi Pak Guru sudah dijelaskan lewat slide PowerPoint. Sekarang anak-anak membaca materi lebih dalam di buku paket kalian halaman 65 tentang definisi halal dan haram. Kemudian sumber atau dasar hukumnya. Ya, yuk sudah selesai. Sekarang kita maju presentasi. Ya, dari kelompoknya Budi dulu yuk maju. Semua maju, tapi nanti yang perwakilan bicaranya salah satu salah dua. Yuk maju. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu, semangat untuk kelompoknya Budi. Kemudian juga disebutkan ulama tadi juga berpendapat tentang halal dan haram. Kemudian dasarnya seperti yang kita tadi ada 3 dasar menentukan halal haram. Yang pertama Al-Quran, Al-Hadis, yang ketiga ijma. Kita lanjutkan. Apa sebab-sebabnya itu dikatakan halal, apa sebab-sebabnya itu dikatakan haram. Ini ada 3 sebab-sebab halal dan haram itu. Yang pertama yaitu zat asalnya, yang kedua sifat asal, kemudian proses. Nah, ini ada pertanyaan? Ya, sudah cukup. Ya, sekarang kita kembali diskusi. Kita kembali berdiskusi selama ini hanya 2 soal. Hanya 2 soal, berarti ini cukup 5 menit saja ya. 5 menit, silakan berdiskusi pakai lembar ini. Lembar jadi boleh langsung didiskusikan. Di situ ada 2 kasus yang Pak Guru berikan kepada anak-anak. Jadi langsung dianalisis. Kita sudah kita belajar. Makanan ini bisa dikatakan halal, dikatakan haram karena ada 3, dari zat asalnya, dari sifatnya, atau dari proses. Ya, 5 menit silakan untuk berdiskusi terkait 2 kasus tersebut.
Sudah selesai? Ayo kita presentasi dari kelompoknya Alvito. Yuk maju. Jangan menyimak dan nanti dikasihkan respon. Assalamualaikum, saya Vito akan berpresentasi. Anggota Alvito Arya Latif Adnan. Soal, Budi makan di sebuah restoran. Budi memesan makanan ikan nila goreng crispy. Ternyata minyak yang digunakan untuk menggoreng ikan tersebut bekas masak daging babi. Apa hubungannya nila goreng tersebut? Jelaskan pendapatmu. Jawaban 1. Hukumnya seharusnya haram karena minyak yang seharusnya menggoreng daging babi itu haram karena sudah tercampur daging babi. Nomor 2. Soal, hari ini akan ditraktir Budi makan mie ayam, tetapi ternyata uang yang akan digunakan untuk menraktir uang adalah uang hasil penjualan daging. Bagaimana sikap hari ini sebagai umat muslim? Jawaban, hukumnya halal karena uang itu tidak bersentuhan dengan daging, jadi uang itu seharusnya halal. Ya. Untuk presentasi dari Navito, mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompoknya Kidir. Kelompoknya Ruby, kelompoknya Miki. Iya. Karena uangnya itu tidak bersentuhan dengan daging. Setuju? Setuju enggak? Tidak setuju. Kenapa coba dijelaskan dari kelompoknya Mika? Haram karena uang Budi dari hasil penjualan daging babi. Tadi disampaikan, karena kan uangnya nggak bersentuhan secara langsung dengan daging. Anda bisa menjelaskan? Dari apanya? Apanya? Dari tadi kan ada sebab 3 tadi loh, yang mana? Yang mana 3 tadi? Dari prosesnya. Dari prosesnya, betul. Jadi jawabannya Navito dan kelompok, meskipun uang itu tidak bersentuhan langsung dengan daging, maka uangnya itu tetap haram. Gitu ya. Karena proses untuk mendapatkannya itu kan tidak haram. Terima kasih. Mohon ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk. Sekarang untuk mengasah kemampuan kalian, Pak Guru akan memberikan LKPD. Ada soal 5 soal, silahkan dikerjakan. Ini nggak nyampe 5 menit ya. Ini nyampe 5 menit. Diberi nama, kemudian ikuti identitasnya, dikerjakan. Kerjakan segera ya. Silakan dikumpulkan. Bapak bilang mas. Baik anak-anakku semua, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kita sudah belajar terkait dengan hukum halal dan haram. Kita sudah belajar pengertiannya yang halal. Halal itu artinya diperbolehkan. Kalau haram artinya dilarang. Nah, kemudian ada 3 dasar atau sumber hukum penentuan halal dan haram. Apa? Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijtihad. Semua sudah paham saat ini? Sudah. Berarti kita cukupkan untuk pembelajaran pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pembelajaran yang akan datang. Kita akan melanjutkan kembali masih terkait dengan halal dan haram, di mana besok kita akan belajar
studi kasus lagi, memperbanyak kasus-kasus lagi yang akan kita bacakan secara bersama-sama. Nanti itu bisa dikatakan halal atau dikatakan haram. Jadi besok kita masih berdiskusi melanjutkan pembelajaran halal dan haram. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan. Sudah cukup? Ya. Sudah cukup? Ya, silahkan boleh berkemas-kemas. Kita akhiri dulu dengan berdoa dipimpin Mas Idir. Tempat berikutnya berdoa dimulai. Ya, demikian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, nggih. Ya, dari Pak Guru cukupkan sekian. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Pak Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.